Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Nah, rasanya hari ini gimana? Senang? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Siap, berdiri. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Selanjutnya ada yang dah masuk? Nah, masuk semua ya. Jadi untuk selanjutnya itu biar kita semangat, kita berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Nah, dalam hitungan 3, ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Siapa kita? Kita sudah belajar tentang wujud benda. Ya. Ada yang tahu wujud benda itu ada berapa? 3. Ada tiga. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Pada benda-benda itu kita temui tiap hari, ya, di kehidupan kita. Ada benda padat, cair, dan gas. Selain itu ada karakteristik. Apa karakteristik? Ciri-ciri. Apa saja kalau benda padat? Ciri-cirinya apa? Nah, volumenya tetap, bentuknya juga tetap. Seperti kayu, besi, itu tetap. Mau dipindah kemanapun, itu tetap. Kemudian yang kedua yaitu benda cair. Ya, bentuknya berubah. Kemudian volumenya tetap atau banyaknya tetap. Contohnya air, ya. Ada botol, kalian bawa air minuman di botol, ya. Kamu pindah dari botol itu pindah ke mangkok, tetap, ya. Volumenya tetap, tapi bentuknya berubah menjadi mangkok. Karena bentuknya berubah, itu benda cair. Contohnya banyak, air, ya, kecap, kemudian saus bisa, ya. Pokoknya yang cair. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik, yaitu kalian dapat mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Zat ini bisa benda. Nah, di sini tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melalui penugasan. Jadi nanti Pak Guru akan kasih kalian tugas. Ada tugas kelompok, juga ada tugas individu. Melalui penugasan, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, melalui percobaan. Nah, selain tugas kelompok itu, ya, ada tugas percobaan. Ya, kita bereksperimen, mencoba gimana caranya benda itu berubah. Apa yang terjadi ketika benda itu berubah. Ya, melalui percobaan, peserta didik dapat membuktikan perubahan wujud benda dengan tepat. Terus selanjutnya yang terakhir ada video. Ya, video pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Silakan kalian simak dengan seksama. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya ke Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA
pada benda cair dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, menekan ke segala arah, dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat-sobat belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Dari video tadi, ya, itu dijelaskan yang pertama tentang wujud benda. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum Pak Guru lanjutkan. Ya, sudah ada. Jadi perubahan wujud benda tadi ada 6. Ya, ada 6 perubahan wujud benda. Nah, apa yang latar belakangi wujud benda itu kok bisa berubah? Ya, nanti ini akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama, apa itu perubahan wujud benda? Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Jadi perubahan wujud benda itu adalah salah satu bentuk. Ya, bentuknya berubah, bisa ukurannya yang berubah, bisa warnanya ataupun bau atau aromanya yang berubah. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi kok bisa berubah? Ya, kita lanjutkan. Wujud benda. Nah, dari awal tadi Pak Guru sudah jelaskan dan ini sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, ada benda padat, cair, dan gas. Ya, contohnya ini salah satu contoh hanya batu, kemudian ada air, balon. Selanjutnya ini sifat-sifat benda padat atau yang Pak Guru sebutkan tadi tentang karakteristik. Ya. Yang pertama, bentuknya tetap, jadi tidak mungkin berubah. Batu misalkan kalian taruh di dalam air, tidak mungkin lebih besar atau lebih kecil. Ya, pasti tetap. Besi juga sama, tetap dan mungkin berubah, kecuali ya kalian potong-potong baru bisa berubah. Nah, jadi bentuknya tetap, mau dipindah kemanapun tetap. Kemudian tidak mudah berubah wujud, tidak berubah kecuali memang dia mengalami perubahan yang memang karena sesuatu. Contoh misalkan batu dihancurkan berubah,
atau batu kena air. Tetesan air lama-kelamaan akan berubah bolong juga. Biarpun sekeras batu, ya, kalau kena air lama-kelamaan itu bisa hancur. Nah, beda lagi kalau ini batu, ya. Kalau gula batu, ya beda. Itu kan gula, cuman bentuknya seperti batu. Itu bisa cair kalau gula batu. Kalau batu ya tidak, ya. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua, sifat-sifat benda cair. Nah, yang pertama bentuknya menyesuaikan wadah. Ini ada yang dari botol, ya, dimasukkan di botol, kemudian ini gelas. Air ini ketika dimasukkan ke botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Jadi bentuknya menyesuaikan wadahnya, tempatnya. Beda lagi dengan wadah tadi, mau ditaruh di mana bentuknya tetap. Jadi kalau air bentuknya berubah, kemudian mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Sifat air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Ya. Jadi tidak mungkin dari bawah mengalir ke atas. Beda kalau yang air yang mengalir dari bawah ke atas namanya air mancur. Ya, beda lagi kalau itu pakai alat. Kalau ini sifat benda cair atau air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Contohnya di sini ada air, kemudian ada minyak, dan banyak lagi seperti air, minyak, oli, ya, kecap yang benda cair, atau coklat yang dicairkan, nah, susu misalkan banyak. Kemudian yang ketiga benda gas. Nah, contohnya adalah balon. Yang paling mudah, yang sering kita temui yaitu balon. Mau itu balon udara, balon apapun, itu membutuhkan gasnya. Bentuk dan volume menyesuaikan wadah. Jadi ketika balon ini kamu tiup, semakin banyak udara atau semakin banyak yang kamu tiup udaranya, maka bentuknya akan semakin berubah bentuknya. Volumenya juga berubah. Bentuknya juga berubah, volume juga berubah, menyesuaikan bentuk balonnya. Ya. Kemudian tekanan ke segala arah. Jadi ini kalau balon ditiup, ya, maka semuanya akan mengembang ini kan. Tidak ada yang hanya satu sisi yang lain tidak. Nah, tekanannya ke segala arah. Contohnya apa? Kalau benda gas ada udara, ada uap air. Uap air ini didapat dari air yang kalian masak atau kalian panaskan. Maka kalian menjadi uap airnya. Sebelum macam-macam nanti kalian bentuk tugasnya, bentuk kelompoknya. Kelompoknya ada 3 kelompok yang terdiri dari 4 anak. Ya, nanti kalian bentuk sendiri kelompoknya, bangkunya itu dijadikan seperti kelompok. Ya. Sebelum itu, tapi apakah ada yang masih belum paham atau perlu ditanyakan? Ya, sebelum Pak Guru lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, ya Pak Guru kasih waktu 1 menit untuk membuat kelompoknya. Ya, tidak usah pakai suara. Silakan. Di sini Pak Guru nanti akan kasih bahan dan alatnya, ya. Bahan dan alatnya itu berbeda, ya. Ada yang dapat nanti lilin sama korek, kemudian es batu misalkan sama baskom, dan yang terakhir adalah air panas yang ditaruh di gelas, ya. Kemudian ya nanti tugasnya, ya di sini kalian tulis dulu nama kelompoknya apa, ya. Kemudian anggotanya akan ada 4, ditulis namanya satu-satu, ya. Kalian tentukan sudah nanti ketua kelompoknya siapa, ya. Kemudian di situ ada tugasnya,
Yang pertama ini ada petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, kerjakan lembar kerja ini secara berkelompok. Artinya kalian berkelompok di sini kerja bersama, tidak ada yang diam, ya, karena ada penilaian tersendiri nanti, ya, setiap kelompok. Kemudian diskusikan setiap pertanyaan dengan anggota kelompoknya. Jadi dibagi tugas nanti, ada yang nyata, ya, mikirnya bareng, ya. Kemudian nanti setelah selesai itu ada presentasinya, per kelompok itu, ya. Kemudian tulis jawaban kalian pada lembar kerja yang disediakan. Pastikan setiap anggota kelompok berpartisipasi aktif dalam diskusi, ya. Kemudian kumpulkan lembar kerja ini kepada guru setelah selesai, dan yang terakhir presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas. Ya, jadi perwakilan saja nanti hasilnya itu apa, ya, dibacakan di depan. Kelompok yang lain itu menanggapi, misalkan kelompok 1 presentasi, ya, sudah dijelaskan bahwa eksperimennya itu begini, kemudian hasilnya begini, ya. Yang kelompok lain boleh bertanya, misalkan apa yang kurang paham dari kelompok 1, silahkan ditanyakan, ya. Sudah paham? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Matikan ini cara bawa video belakang. Jadi kalau sudah selesai nanti gantiannya dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti satu-satu, ya, perwakilan dari kelompoknya dibacakan hasil dari diskusinya. Silakan, Mbak. Siapa di sini yang mewakili? Mbak Sulfa, silakan. Ya. Assalamualaikum dulu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa yang kalian amati selama eksperimen berlangsung? Ini dapat dibahas. Dua, menurut apa yang dialami benda tersebut berubah mendapatkan hidayah. Apa yang menyebabkan benda tersebut berubah? Karena itu menerima kalau sehingga ini dapat hidayah. Penilaian kelompok 1. Apakah semua anggota kelompok sudah berprestasi dalam berpartisipasi dalam diskusi? Ya. 2, apakah kalian sudah memahami konsep wujud zat dan perubahannya? Ya. 3, sebutkan hal yang kalian pelajari dari kegiatan ini. Kita tahu benar-benar perubahan yang ada di sini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Ya. Dan jadi kelompok 1 tadi kebagian lilin dan korek api. Ya. Jadi yang pertama pertanyaannya, apa yang kalian amati selama eksperimen berlangsung? Yaitu lilin. Lilin ini kan benda Ada. Kemudian dihidupkan, ya, pakai korek api. Korek api kan panas. Nah, lama kelamaan akan meleleh atau mencair. Nah, yang kedua, perubahan wujud apa yang terjadi ketika kita panaskan tadi? Perubahan apa yang terjadi? Apa? Yaitu benda padat berubah menjadi benda cair. Pertanyaan ketiga, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Dari kelompok 1 tadi apa penyebabnya? Nah, karena lilin ini menerima kalor karena dipanaskan sehingga dia berubah bentuk, berubah wujud menjadi benda cair.
Paham dari sini? Elemen pertama tentang korek api dan lilin, yaitu intinya perubahan benda padat berubah menjadi benda itu adalah lilin. Ya, akan dari kesimpulan kerja pokok tadi, yaitu perubahan wujud benda itu didasari oleh dua hal. Yang pertama karena menerima kalor, yang kedua adalah karena melepaskan kalor. Tetap sudah silakan dibuka. Ya, nanti ini kalian kerjakan sendiri, tulis namanya, kemudian kelasnya, ya. Di atas dikasih tanggal juga, tanggal sekarang, ya. Yang pertama di sini ada jelaskan 3 wujud zat beserta contohnya. Wujud zat itu kan ada 3, contohnya apa saja. Kemudian yang kedua sebutkan 3 karakteristik. Apa karakteristik tadi? Ciri benda padat, ciri-cirinya apa? Benda cair apa? Benda gas apa? Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat dan berikan contohnya. Yang pertama, perubahan wujud dari padat ke cair. Contohnya apa? Ya. Untuk pembelajaran hari ini tadi, yaitu perubahan wujud benda ada berapa? Ada 6. Yang pertama mencair, kemudian membeku, ya, kemudian menguap, menyublim, kemudian mengkristal, dan yang terakhir adalah apa? Ya. Jadi ada 6, ya. Kemudian apa yang melatar belakangi perubahan wujud benda? Yaitu karena ada 2, ya. Yang pertama karena menerima kalor, yang kedua karena melepaskan kalor atau panas. Halo. Untuk selanjutnya refleksi kita hari ini, ya. Yang pertama kamu akan tanyakan, ya. Silakan nanti dijawab. Perwakilan saja, ya. Dari kegiatan dari pagi tadi sampai terakhir yang sekarang, ya. Jadi dari kegiatan tadi apa yang sudah, ya, apa yang sudah kalian pelajari dari kelompok 1? Silakan yang mau menjawab siapa? Mbak Supa. Apa? Perubahan wujud. Kita nyanyi lagu daerah terlebih dahulu, baru kita tutup dengan doa, ya. Lagu apa? ABC. Apa semua kan? Dari hitungan ketiga kita bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Siap, berdiri. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
ulang dengan tertib. Ya.